Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediana Karisma dari jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Islamofobia di Eropa. Nah, nanti saya akan membahas mengenai apa itu Islamofobia, faktor-faktor, dampak Islamofobia, upaya, dan terakhir kesimpulan. Apa itu Islamofobia? Islamofobia digambarkan sebagai tindakan permusuhan, ketakutan, dan kebencian yang tidak rasional kepada kaum muslim dan budaya Islam dengan mendiskriminasi individu atau kelompok di dalamnya. Wujud dari Islamofobia yang tumbuh di Eropa adalah serangan fisik atau verbal, pelecehan, undang-undang yang menyudutkan umat Islam, larangan memakai simbol agama atau beribadah, dan diskriminasi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, serta hubungan sosial. Selanjutnya ada faktor-faktor Islamofobia. Di antaranya ada imigrasi massal. Gelombang imigrasi dari negara-negara mayoritas Muslim, terutama dari Timur Tengah dan Afrika Utara, telah memicu kekhawatiran akan perubahan identitas budaya dan sosial di beberapa negara Eropa. Selanjutnya ada terorisme. Serangan teroris yang dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan Islam, seperti Al-Qaeda dan ISIS, telah menciptakan ketakutan dan meningkatkan persepsi negatif terhadap Islam di kalangan masyarakat luas. Al-Qaeda terkenal karena melakukan beberapa serangan teroris paling mematikan dalam sejarah modern, termasuk serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Yang ketiga ada pasca Perang Dunia I, yaitu krisis ekonomi. Salah satunya, krisis ekonomi, pasca Perang Dunia I, banyak negara mengalami krisis ekonomi yang parah. Kondisi ini seringkali memicu sentimen anti-imigran, termasuk umat Islam yang datang ke negara-negara Eropa untuk mencari pekerjaan. Kondisi ekonomi yang sulit di beberapa negara Eropa telah menyebabkan meningkatnya persaingan pekerjaan dan sumber daya, yang kemudian dikaitkan dengan kehadiran imigran Muslim. Faktor-faktor selanjutnya yaitu ada peran media massa. Media massa memainkan peran penting dalam membentuk opini publik. Sayangnya, media seringkali menyajikan berita yang bias dan sensasional tentang Islam, yang memperkuat stereotip negatif. Beberapa media di Eropa telah menyerah pada pelaporan berdasarkan stereotip dan menggunakan tindakan-tindakan kaum Islamis untuk menstigmatisasi populasi Islam atau Muslim. Yang kedua selanjutnya ada dampak perang salib. Dampak perang salib terhadap persepsi terhadap Islam, di antaranya stereotip negatif. Perang salib memperkuat stereotip negatif terhadap umat Islam sebagai musuh yang kejam dan tidak beradab. Hal ini menyebabkan munculnya prasangka dan diskriminasi terhadap umat Islam di Eropa. Dan juga ada justifikasi kekerasan dan legitimasi perang, atau bisa disebut perang salib ini dianggap sebagai perang suci oleh Gereja Katolik, sehingga memberikan legitimasi moral bagi tindakan kekerasan terhadap umat Islam. Yang terakhir ada politik identitas. Politisi populis seringkali memanfaatkan isu Islam untuk meraih dukungan politik dengan cara membenturkan identitas agama dan etnis. Setelah itu ada dampak Islamofobia. Yang pertama ada diskriminasi dan kekerasan. Di antaranya ada serangan fisik. Serangan terhadap masjid, individu muslim, atau komunitas muslim merupakan bentuk kekerasan fisik yang paling nyata. Diskriminasi dalam pekerjaan. Muslim seringkali menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau mengalami diskriminasi di tempat kerja. Setelah itu ada profiling. Muslim seringkali menjadi target profil rasial oleh aparat penegak hukum yang dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Lalu dampak selanjutnya yaitu ada polarisasi sosial. Di antaranya ada perpecahan masyarakat. Islamofobia dapat memicu perpecahan dalam masyarakat, memperdalam jurang pemisah antara kelompok mayoritas dan minoritas. Dan yang kedua ada ekstremisme. Sebagai reaksi terhadap diskriminasi dan kekerasan, beberapa individu muslim mungkin terdorong untuk bergabung dengan kelompok ekstremis. Dan yang terakhir, kerugian ekonomi. Kerugian bisnis. Bisnis yang dimiliki oleh muslim seringkali menjadi target boikot atau serangan yang dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan. Dan yang terakhir itu penghambat investasi. Islamofobia dapat menghambat investasi asing langsung, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang besar. Selanjutnya ada beberapa upaya mengatasi Islamofobia. Yang pertama ada pendidikan dan kesadaran publik.
Di antaranya ada kurikulum pendidikan, kampanye kesadaran, dan media massa. Yang kedua ada dialog antar agama dan antar budaya. Di antaranya ada forum dialog, kunjungan timbal balik, dan kerjasama antar agama. Upaya selanjutnya yaitu ada penegakan hukum. Di antaranya ada undang-undang anti diskriminasi, perlindungan hukum, dan penegakan hukum yang adil. Yang keempat ada penguatan moderasi beragama. Di antaranya ada dakwah moderat, kontrol terhadap ekstremisme, dan pemberdayaan ulama dan tokoh agama. Dan yang terakhir ada kerjasama internasional, yaitu forum internasional dan diplomasi antar negara. Jadi kesimpulannya, Islamofobia adalah masalah kompleks yang akarnya sangat dalam. Perang Dunia I telah meninggalkan warisan yang kompleks, termasuk kontribusinya terhadap pertumbuhan Islamofobia. Konflik ini telah menciptakan iklim yang kondusif bagi munculnya prasangka, diskriminasi, dan kekerasan terhadap umat Islam. Memahami akar sejarah Islamofobia sangat penting untuk dapat merancang strategi yang efektif dalam memerangi masalah ini. Penting untuk diingat bahwa Islamofobia adalah masalah kompleks yang tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Namun, untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang berkelanjutan dan melibatkan berbagai pihak. Dan dengan upaya bersama kita dapat membangun dunia yang lebih toleran dan damai. Penting untuk membangun masyarakat yang inklusif dan juga toleran, di mana semua orang merasa diterima dan dihargai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.